karena nanti teman-teman nanti akan melihat aktual gearnya 1122 sampai ke 55. Lalu ada yang terjadi Pak, nanti 51 sampai 55. Nah harus teman-teman tahu itu kenapa dia seperti itu. Teman-teman nanti ketika menanjak itu transmisinya harus di lock ya, jangan ke D Pak, nanti loncat. Karena ada satu penyakit di OHT ini namanya gear hunting, loncat dia Pak ya. Naiknya 4, kaget ketiga, kedua, tok tak, akhirnya transmisinya turun semua ya, ya kan. Lalu kemudian nanti penggunaan ini Pak, penggunaan retarder Pak. CMT ini bukan seperti OHT jadi manual Pak ya, itu dia brake, putaran roda yang dia reduce atau dia kurangin, tapi ini transmisi Pak. Jadi hati-hati Pak dengan penggunaan itu, karena takutnya nanti ya seperti itu. Tarikannya ada 3, takutnya teman-teman nanti laju lalu kemudian langsung ke 3 Pak. Itu loncatan giginya luar biasa Pak ya, bisa dari 5 ke 1 Pak ya, jadi dibantu. Terus kemudian abuse ya, itu biasa terjadi juga Pak. Jadi nanti teman-teman ini biar alat kita ini terawat, harus hati-hati dengan pengoperasiannya ya. Lalu kemudian Pak, tolong dikontrol itu yang tombol-tombol itu. Hampir malu saya kemarin Pak, ada yang naik nggak buka itu, katanya baterainya soak ya kan. Ayo siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Karena emergency stop itu ada 1 di atas ya. Baterai ya. Mungkin nanti kalau sudah operasi nanti di on semua oleh mekanik ya kan. Kalau dikasih kuncinya takutnya ke bawah ke celana bawa pulang, susah lagi orang yang mau gantian ya kan. Jadi dikontrol, karena itu halnya sepele tapi lost time Pak. Bapak udah naik ke atas, turun kembali lagi, itu udah makan waktu Pak. Yang harusnya tadi sudah B2H turun lagi ke bawah ya. Jadi diperhatikan untuk tombol on off itu ya. Mudah-mudahan nanti kalau teman-teman itu instruction matikan Pak ya. Kenapa Pak? Karena kalau ketika Bapak di atas ada orang di bawah, Bapak start fatal ya. Jadi tolong bantu nanti di lock, dikunci, terus kalau mau hidupkan baru di on kembali. Atau yang di atas nggak apa-apa, kan ada 1 situ. Kalau istirahat kan ada atas aja ya Pak. klakson. Enggak, lock atas itu. Bukan. Istirahat. Kalau mau istirahat itu kan ada emergency, tombol emergency di atas. Sehingga nanti teman-teman jangan kaget langsung start, takutnya orang di bawah Pak ya. Jadi nanti hari ini kita masih menanti, tidak tahu lokasinya di mana. Ingat tanjakan Pak ya, turunan, pergunakan retarder sebaik mungkin. Karena di situ ada 3 tarikan. Kemarin saya sudah coba Pak, kalau turunan yang dari dam disposal itu exhaust brake mau Pak. Kalau kita tekan, kita on kan. Kalau di gas lepas ya kan. Kalau kita ngelepas kaki dari gas aktif dia. Jadi nanti dipergunakan, mudah-mudahan bisa kuat dengan exhaust brake. Karena exhaust brake itu putaran apa Pak yang di reduce, yang dikurangi putaran apa kalau exhaust? Engine, betul. Kalau yang transmisi itu, yang retarder itu transmisi ya. Jadi teman-teman sudah dipanggil pemain pertama, berarti terpilih Pak. Jangan sampai ada miss operation, malu kita ya. Ada pertanyaan? Untuk pengisian P2H sudah dijelaskan? Sudah ya.
Apa aja Pak yang di B2H? Bagian mana aja? Visual. Visual. Boleh. Mutarnya. Mutar dari mana Pak? Tangannya di mana? Berarti Bapak harus mutar dari kanan. Sehingga datang selesai langsung naik. Jangan dibalik Pak. Ya. Terus perhatikan dengan cairan-cairan yang ada. Contohnya itu air wiper, air radiator. Ya, pastikan dia harus di antara low dan oke. Kemudian di dalam sana itu ada beberapa tombol termasuk dengan diff-lock Pak. Tahu diff-lock ya? Differential lock. Itu dia interaxle, bukan interwell. Jadi pergunakan itu sebaik mungkin. Kalau licin silahkan digunakan dengan caranya berhenti Pak, netralkan gear baru dimasukkan. Nanti melepasnya juga seperti itu, jangan sambil jalan Pak, nanti rusak ya. Nanti teman-teman perhatikan itu. Kalau apalagi Pak yang kira-kira menurut teman-teman itu perlu kita koreksi di unit kita, masukan dari teman-teman, Pak Jeffrey mungkin atau Pak Idi, ada masukan? Contoh tadi nomor berapa yang auto loop-nya itu? Nomor berapa? Punya siapa? 12. Nah, jadi perhatikan Pak, nanti kalau dia settingan timernya, kalau tidak kena tumpah percuma Pak ya, karena dia ada settingan. Nanti konfirmasi dengan teman-teman mekanik jangka greasingnya itu berapa menit ya, karena ada settingannya ya. Nah di sebelah situ kemarin saya lihat ada juga yang tumpah ya. Terus ini Pak, contohnya 07, hati-hati karena angin yang ke klakson itu biasanya bocor Pak ya. Jadi kalau bunyi berhenti, karena itu waring 1 Pak kalau angin ya. Nanti dilihat karena nomor berapa juga kemarin seperti itu, hilang anginnya waktu pas saya turunkan dari trailer itu, hilang Pak. Karena nanti muncul ada indikator yang stop itu kalau nyala, kalau nggak rem parkir aktif ada masalah Pak. Contohnya ada gauge angin atau tekanan oleh injinnya nyala, itu namanya action lamp, lampu aksi yang stop itu. Tapi kalau di soal Bapak nanti dikasih tahu rem parkir, padahal itu event, dia akan menangkap event apa saja yang terjadi di EMS di atas. EMS tahu? Ayo Pak Sito, apa itu? Electronic Monitoring System harus ya. Jadi nanti bantu ya, karena saya akan nanti di belakang saya monitoring. Bunyi ketekannya pasti saya tahu Pak. Bapak memang kayak di berapa pasti saya tahu ya. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman memulai dengan settingan diri yang bagus Pak ya, supaya jangan loncat Pak. Lalu turun dari bawah itu, dari atas itu jangan ikuti mereka laju Pak, karena kendaraan ini kita belum hafal betul ya. Nanti kalau sudah terbiasa, karena kita juga dibutuhkan untuk speednya Pak. Jadi speed itu dia 38 kalau kosongan, kalau lewat itu getar aja semuanya ya. Nah kita main di 35 aja kalau kosongan ya, kalau muatan 20 25 ya. Jadi ada tambahan dari teman-teman dari safety atau pengawas, silakan untuk teman-teman kita Pak. Sudah ya, monggo. Semangat pagi. Pagi, Mbak. Ya, hari ini kan kita ada first loading lah. Nanti dari tim survei CK sama GET akan ada pengukuran uji petik ya, uji petik muatan di front sama disposal.
rencana kita ada 5 rit 5 lot. Nanti setelah rit pertama sampai kelima stop dulu, nanti ada pengukuran di survei di Pron. Nah nanti yang hasil dampingan yang di disposal juga ada 5 rit juga, yaitu yang akan karena kita akan menghitung swell faktornya. Nah nanti mungkin dari untuk pengawas itu minta bantu nanti yang di dampingan itu kalau bisa terpisah ya, 5 rit itu terpisah, jangan nempel. Ini untuk diukur sama tim surveinya CK. Mungkin itu aja sih dari engineering. Mungkin ada tambahan dari pengawas? Cukup kayaknya. Dari Pak Ayu.